dalam satu material itu kan ada yang satu fasa, ada dua fasa, ada tiga fasa, dan seterusnya gitu. Nah, fasa-fasa itu sendiri kan dia punya properti gitu. Misalnya pada baja itu ferrit dan perlit. Ferrit itu kan kekuatannya rendah, sedangkan perlit itu kekuatannya tinggi gitu. Jadi kita bisa menghitung kekuatan rata-ratanya itu seperti ini gitu. F1 sigma 1 tambah F2 sigma 2 gitu. Di mana F1 tambah F2-nya sama dengan 1. Ya. Jadi multifasa ya. Multifasa itu nantinya ada efek penguatannya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah particle hardening gitu. Ini ada dua jenis ya. Pertama itu disebutnya precipitation hardening, dan yang kedua itu disebutnya dispersion hardening. Nah, kalau precipitation hardening ini itu kita bangkitkan gitu dari material itu sendiri gitu. Ya. Kalau dispersion hardening itu kita tambahkan dari luar, partikelnya kita tambahkan dari luar. Oke, jadi saya mulai dulu dari precipitation hardening ya. Jadi precipitation hardening itu bisa terjadi melalui proses perlakuan panas. Ya. Pertama itu solution treatment namanya, ini pemanasan, kemudian dicelup, kemudian dipanaskan lagi, yang kita sebut aging. Ya, gitu. Kemudian dispersion hardening, ya. Itu kita tambahkan dari luar, tapi biasanya itu untuk serbuk metalurgi gitu, powder metalurgi gitu. Jadi apa namanya, untuk precipitation hardening ini tidak semua material bisa ya. Jadi kira-kira bentuk diagram fasanya seperti ini ya. Jadi misalnya kalau Anda punya 3%, ini CuAl ya. Persen Cu, kemudian Al-nya di sini di kiri, AlCu gitu. Kalau dia mengandung 3% Cu, ini kalau Anda panaskan ya, Anda panaskan sampai temperatur 550, maka nantinya yang terjadi adalah fasa alfa gitu. 100% gitu. Nah, kalau fasa alfa ini Anda celup cepat ya, Anda quenching, maka tidak sempat terbentuk theta ini gitu. Ya. Ini disebutnya fasa dalam kondisi stabil gitu. Saya minta izin sebentar ya.
Saya lanjutkan ya. Jadi precipitation hardening itu bergantung kepada paduannya. Ya. Tidak semua paduan bisa mengalami precipitation hardening. Nah, persyaratannya itu adalah dia harus bisa membentuk larutan jenuh. Gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau kita punya 3% Cu, ya AlCu ini, Anda panaskan sampai 550, maka terbentuk alpha saturated solid super saturated solid solution. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini kan alpha itu bisa menampung apa? Cu itu sampai sekitar 5% gitu. Ya. Nah, tetapi dengan turunnya temperatur, Cu yang bisa ditampung berkurang kan gitu. Nah, ketika Anda dinginkan dengan cepat dari 550, maka Cu-nya kan harusnya turun gitu. Tapi karena waktunya nggak cukup, maka dia membentuk larutan super saturated gitu, ya, larutan kelewat jenuh. Gitu. Nah, nantinya dengan pemanasan yang kita sebut proses aging, ya, maka nanti akan muncul embrio-embrio dari fasa theta ini, gitu. Embrio dari fasa theta ini yang nantinya akan meningkatkan kekuatan, gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini yang terbentuk itu bertahap gitu. Ada yang disebut GP1 ya. Ini nama orang Gainier and Preston. GP1, GP2 ya. Terakhir baru theta di sini. Jadi kalau Anda lihat di sini dengan semakin meningkatnya waktu aging itu waktu pemanasan. Maka kekuatannya itu meningkat tergantung dari fasa yang terbentuk gitu. Sering juga ini disebutnya sebagai theta double prime, theta prime, kemudian theta di sini. Ya. Nah itu yang kita lakukan pada waktu melakukan precipitation hardening. Jadi sekuennya itu adalah super saturated solid solution, itu pemanasan tadi, sehingga terbentuk alpha super saturated. Kemudian nanti apa namanya dicelup, ya, dilakukan pendinginan cepat, maka tidak sempat terbentuk theta. Gitu. Nah kemudian nanti pada waktu di aging secara bertahap akan terbentuk fasa baru yang akan meningkatkan kekuatannya. Jadi ini ya GP1, kemudian GP2, kemudian nanti ada intermediate. Jadi ini sebenarnya hanya dalam bentuk susunan atomnya. Gitu. Ya. Susunan atom yang tidak beraturan nantinya dia akan mendistorsi kisi kristalnya ini. Gitu. Jadi muncul yang kita sebut regangan kisi itu. Nah ini ya GP2 nih udah mulai ada wujudnya, tetapi dia mendistorsi kisi kristalnya. Gitu. Jadi ada regangan kisi gitu, yang menjadi sumber dari penguatan. Ya. Kemudian ini theta prime, semakin mendekati, nah ini yang stable phase itu theta. Gitu. Nah nanti Anda akan praktikum apa namanya precipitation hardening ini. Gitu. Nah presipitat yang terbentuk itu, ini gambarnya ya di sini. Ini kalau Anda lihat presipitat yang terbentuk itu yang ada yang besar ya. Kalau yang besar itu efek penguatannya kecil. Yang berbahaya itu yang kita inginkan itu adalah yang halus-halus ini gitu.
Jadi kalau Anda lihat di sini, ini garis dislokasi ya, garis dislokasi, kemudian partikel hitam itu dia menghambat pergerakan dislokasi. Di sini juga kelihatan dia menghambat pergerakan dislokasi. Di sini juga ya. Nah, kalau dilihat lagi dalam pembesaran yang besar nantinya, kalau sudah dia harus lewat, dislokasinya itu harus lewat, dia bisa memotong nantinya, memotong presipitat, dislocation cutting. Nah, kalau dislocation cutting dia nanti akan kehilangan efek penguatannya. Gitu. Yang kita inginkan itu adalah dislocation bowing ini, ya seperti ditunjukkan di sini. Kemudian martensit strengthening. Jadi martensit strengthening ini pada baja ya, Anda panaskan sampai ke temperatur austenit, kemudian didinginkan cepat gitu. Maka nanti terbentuk struktur seperti jerami yang halus ya. Nah, itu nanti kekuatannya tinggi gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, ini kekerasan, ini persentase karbon. Nah, kalau karbonnya itu di atas 0,4, efek penguatannya itu besar sekali gitu. Ya. Gitu. Sedangkan kalau yang karbonnya kecil, efek penguatannya itu nggak begitu besar. Nah, ini dibandingkan kekerasan antara martensit, perlit, ya. Kemudian ada lagi sporoidice carbide. Ini nanti kita bahas, sporoidice carbide. Nah, kenapa martensit itu keras dan getas? Karena dislocation density-nya tinggi, ya. Kedapatan dislokasinya tinggi, 10 pangkat 10 sampai 10 pangkat 12 per cm². Itu yang menjadi sumber dari penguatan. Nah, ini strukturnya yang tadi saya katakan, struktur martensit halus. Nah, ini ya, yang halus, ada juga yang kasar, tergantung kandungan karbonnya. Ya. Kalau kandungan karbonnya tinggi, nah dia kasar gitu. Terakhir ini fiber strengthening ya. Jadi ini nanti Anda pelajari, tapi intinya begini, kita mengenal dua jenis ya. Ada namanya matriks, ini yang jumlahnya besar, dan ada yang berbentuk serat, dan ada seratnya gitu, serat penguat. Nah, serat penguat ini bedanya dengan matriks itu adalah serat penguat ini kekuatannya tinggi gitu. Ya. Kekuatannya tinggi, tapi dia nggak punya keuletan. Gitu. Sedangkan matriks ini kekuatannya rendah, tetapi ulet. Gitu. Jadi kalau ini Anda gabung, ya, maka kita peroleh material yang disebut material komposit. Gitu. Di sini, di mana kekuatannya itu antara kekuatan serat dan matriks, keuletannya juga. Gitu. Jadi kita punya material baru yang kekuatannya lebih tinggi dan juga mempunyai keuletan. Jadi intinya begitu. Nah, nantinya yang paling umum itu adalah material komposit polimer dengan serat gelas, ya, polimer dengan serat karbon. Nah, itu banyak penelitian yang dilakukan di teknik material, ya. Kemudian kalau Anda lihat ya, ini seratnya ini, kemudian ini matriks. Matriks itu kan yang mengikat serat. Gitu. Jadi kekuatannya itu sangat bergantung kepada kekuatan interface ini, gitu. Ya. Interface antara matriks dengan serat. Kemudian serat itu sendiri macam-macam gitu. Ya, bisa disusun gitu. Bisa disusun sejajar, ya, atau random seperti ini gitu. Kemudian ukurannya juga gitu, ada serat yang panjang-panjang,
ada serat yang halus gitu. Nah, ini continuous and aligned fiber ini ya. Discontinuous and aligned fiber. Discontinue and randomly oriented fiber di sini. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan mengenai teori penguatan logam ini. Izin bertanya, Pak. Ya. Mohon maaf tadi sepertinya yang dispersion hardening belum terlalu dibahas ya Pak ya tadi ya. Tadi baru sampai di precipitation hardening ya Pak ya. Gini, kalau yang dispersion itu lebih simpel gitu. Lebih simpel maksudnya pengerjaannya. Jadi Anda menggunakan serbuk ya, serbuk logam, yang misalnya serbuk Fe gitu. Nah, nanti diberikan dicampur dengan serbuk seramik misalnya. Kemudian diaduk. Nah, nantinya di apa namanya hot consolidation gitu. Jadi pada temperatur tinggi kita tekan gitu. Jadilah dia bulk material gitu. Nah, jadi nanti di dalam material induk itu akan ada dispersi dari alumina misalnya gitu. Jadi tidak ada heat treatment sama sekali gitu. Jadi itu dicampur gitu aja gitu. Ya, nggak rumit gitu. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi itu nanti ada yang disebut fasa dispersi gitu. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya, satu bab lagi. Saya tutup dulu. Ya, ini mengenai perlakuan panas pada baja ya. Salah satu keunggulan baja itu adalah sifatnya itu bisa kita modifikasi dengan proses perlakuan panas. Ya, mencakup pemanasan dan pendinginan. Nah, nanti dari sana apa namanya akan kita peroleh berbagai sifat yang berbeda gitu. Nah, sebelum apa namanya sebelum membahas tentang perlakuan panas itu, maka kita bahas dulu simbol dari temperatur ya. Jadi untuk memudahkan komunikasi di dalam teknik material itu dalam membahas baja, maka kita beri nama gitu. Jadi ada yang disebut ACM ya. Itu garis ini. Garis ini. Ya. Kemudian A3 itu garis ini. Kemudian A31 itu dari sini ke kanan. Kemudian A1. Jadi A1 itu adalah eutectoid temperature ya. Tapi untuk
hypoeutectic steel, gitu. Hypoeutectoid steel. Sedangkan A31 itu untuk hypereutectoid steel. Nah, sedangkan A3 itu adalah temperatur transformasi alfa menjadi gamma. Ya. Jadi maksudnya kita cukup menyampaikan ini panaskan sampai di bawah temperatur A1 misalnya. Nah, itu udah jelas itu apa maksudnya gitu. Dinginkan sampai di bawah temperatur A1 atau panaskan sampai di bawah temperatur A1. Oke, yang pertama yang mau saya bahas itu annealing ya. Annealing itu adalah any heating and cooling operation that is usually applied to induce softening. Nah, tadi kan udah saya jelaskan itu. Jadi annealing itu tujuan utamanya adalah mengembalikan keuletan ya. Tetapi kekuatannya turun gitu. Ya. Ada dua jenis annealing itu. Yang pertama disebut full annealing, yang kedua disebutnya proses annealing. Ya. Nah, full annealing itu heating of steel 40 degree centigrade above upper critical temperature. Nah, ini bahasa sandi ini, upper critical temperature, itu kalau Anda lihat di sini, itu adalah di atas A3. Gitu. Ya. A3 ini upper critical temperature, A1 itu lower critical temperature. Jadi istilahnya begitu. Follow by very slow cooling. Jadi di sini full annealing itu adalah untuk melunakkan, ya, memperbaiki keuletan. Tujuannya itu. Kalau proses annealing ini di industri biasanya heating of steel below or close to the lower critical temperature, followed by any desired rate of cooling. Nah, biasanya ini pendinginan udara atau didinginkan dengan fan, ya, biar lebih cepat dinginnya. Objektifnya partially soften steel, gitu. Jadi hanya melunakkan sebagian. Kemudian yang kedua, normalizing, gitu ya. Normalizing itu heating of steel approximately 40 degree centigrade above upper critical temperature, followed by cooling in still air. Ya. Ini udara aja ditaruh di udara, still air. Nah, normalizing ini tujuannya untuk menghaluskan struktur sebelum hardening, ya. Kemudian untuk mengeraskan baja sedikit, kemudian untuk mengurangi segregation in casting or forging. Nah, ini ada hubungannya dengan apa namanya penjelasan saya waktu menjelaskan diagram fasa, gitu ya. Ada variasi komposisi kimia karena perbedaan temperatur dan komposisi. Gitu. Nah, itu bisa kita hilangkan dengan normalizing ini. Gitu. Jadi dengan normalizing kita mengizinkan atom-atom untuk berdifusi dalam waktu yang lebih lama. Kemudian yang ketiga, hardening by quenching. Nah, ini tadi yang martensite itu. Jadi rapid cooling of austenitic phase to produce martensite plus retain austenite. Jadi ini sebenarnya ketika Anda quenching itu tidak semua austenite itu berubah menjadi martensite, ya, karena nggak cukup waktu. Jadi selalu ada austenite sisa, dan austenite sisanya ini nantinya kita batasi, gitu ya, tidak boleh lebih dari 15%. Maximum hardness may be attained by cooling material at a cooling rate equal to or greater than critical cooling rate. Nanti saya tunjukkan apa itu critical cooling rate. Gitu. Kemudian maximum percent increase in hardness by quenching is obtained in steel containing between 0.35 to 0.70% carbon. Nah, ini tadi yang grafik yang saya tunjukkan tadi.
kan saya katakan kalau karbonnya itu terlalu rendah, maka persentase kenaikannya nggak signifikan gitu. Ya. Makanya yang paling ini itu adalah antara 0,35 sampai 0,7. Kemudian, nah ini ya, ini kekerasan sumbu tegak, sumbu datarnya persentase karbon. Nah, Anda lihat di sini, yang bawah ini adalah kekerasan setelah dianil, jadi minimum hardness-nya ya. Kemudian Anda quenching, maka profil kekerasannya itu seperti ini. Jadi Anda lihat di sini, ya nanti kan bisa kita hitung itu apa namanya persentase hardness increase after quenching. Jadi persentase kenaikan yang paling banyak itu adalah kalau di sekitar 0,4% karbon. Ya. Karena selanjutnya itu persentase kenaikannya itu turun. Gitu. Jadi kalau ingin memanfaatkan apa namanya quenching itu sebagai cara untuk meningkatkan kekerasan atau kekuatan, itu akan lebih efisien kalau karbonnya sekitar di sini, gitu. Ya. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa martensit itu dia keras, tetapi juga getas, gitu. Jadi nggak punya nilai engineering-nya, engineering value-nya nggak ada. Gitu. Nah, karena itu supaya bisa kita gunakan sebagai komponen, maka kita lakukan tempering gitu. Jadi setelah Anda quenching, itu Anda panaskan lagi. Temperaturnya bisa 300, 400 atau sampai 600 derajat Celcius. Jadi tempering itu heating of hardened steel to any temperature below lower critical temperature, di bawah A1 tadi. Ya. Kemudian didinginkan dengan laju pendinginan yang diinginkan. Biasanya itu dibiarkan di udara terbuka. Nah, tempering ini apa? Mengurangi kekerasan, ya. Kemudian untuk mengembalikan sebagian dari keuletan. Jadi jangan terlalu tinggi temperatur temperingnya, karena kalau terlalu tinggi nantinya malah seperti annealing, gitu, ya. Loss of strength-nya terlalu besar. Gitu. Jadi ini bisa kita atur nantinya. Anda pengennya kekerasannya berapa? Nah, diatur nanti temperatur tempering dan waktu temperingnya. Gitu. Kan ada dua parameter itu, ya, temperatur dan waktu. Nah, itu bisa kita atur sampai kita memperoleh nilai kekerasan yang kita inginkan. Kemudian ada lagi yang disebut sporoidizing. Gitu. Ini adalah mirip tempering, ya, tetapi temperaturnya lebih tinggi. Gitu. Jadi dia just below AC1, below A1. Biasanya itu sekitar 600 sampai 700 derajat. Nah, apa yang terjadi pada waktu sporoidizing, itu cemented yang ada di dalam perlit akan berubah bentuk dari bentuk plat menjadi bentuk spheroid, bola. Ya. Nah, kalau dia sudah berbentuk bola, maka kegetasannya berkurang, gitu. Kegetasan dari cementin itu. Gitu. Jadi kita menyebutnya itu tujuan dari sporoidizing itu untuk memperbaiki keuletan, ya, dan mampu mesin dari high carbon steel. Gitu. Karena ductility, ya, dan machine ability. Gitu. Jadi juga nggak terlalu keras. Nah, ini contohnya, ya. Ini martensit, ya. Kemudian ini temper martensit, ini kemudian fine perlit. Gitu. Jadi dengan melakukan proses tempering itu kekuatan memang turun, gitu, ya. Tetapi Anda punya keuletan, gitu. Ini kan bisa diatur. Gitu. Kalau temperatur
temperingnya 300-an, mungkin di atas ini, gitu. Ya. Ini pengaruh temperatur tempering nih, kalau Anda lihat ya, terhadap kekuatan dan keuletan di bawah. Kekuatan turun, tetapi keuletannya naik. Nah, ini yang sporoidizing tadi, ya. Yang Anda lihat bundar-bundar itu adalah cemented. Gitu. Kemudian butir besar ini itu adalah ferrit. Ya, butir besar ini ferrit. Tadinya ini kan perlit, ya, ini perlit, tetapi cementednya kita sporoidizing. Gitu. Maka dia menjadi begini. Gitu. Nah, ini perbandingan sifatnya ya. Ini perlit, fine perlit, coarse perlit, kemudian ini yang sporoidizing. Gitu. Ya, ini ductility-nya. Oke. Ini adalah kekerasannya. Jadi sporoidized structure itu kekerasannya rendah. Gitu. Dan ini memang sengaja karena kita ingin memperoleh keuletan dan mampu mesin. Gitu ya. Ini terakhir ini mengenai alloying element gitu. Ya. Jadi alloying element, jadi kalau baja itu kan ada yang disebut plain carbon steel. Gitu. Jadi baja, Fe, karbon, mangan, silikon, ya, yang penting-penting aja, gitu, yang wajib. Gitu. Nah, tapi nanti ada lagi baja yang disebut low alloy steel, gitu. Ya. Baja karbon rendah. Nah, kalau baja paduan rendah, ada baja paduan medium, ada baja paduan tinggi. Nah, kenapa kita tambahkan unsur paduan ini? Itu ada tujuannya. Gitu. Ya, salah satunya kita ingin meningkatkan kekuatan. Tetapi caranya itu adalah dengan melakukan proses perlakuan panas. Ya. Jadi kalau Anda lihat, penambahan unsur paduan itu dia akan memodifikasi transformation temperature. Jadi yang tadinya efektoid itu ada di 727, dengan menambahkan unsur paduan itu bisa Anda turunkan ya menjadi 700 atau 600, bisa juga Anda naikkan gitu. Misalnya menjadi 800 gitu. Nah, ini yang disebut modification of the transformation temperature. Kemudian modifying properties of plain carbon steel. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Karbon adalah unsur paduan utama dalam baja. Maksimum hardness dari martensit pada 0,55% karbon itu adalah Rc65. Nah, jadi unsur paduan itu nantinya akan meningkatkan, menetralisir, atau menghilangkan pengaruh dari karbon. Gitu. Ya, ada 3 itu. Gitu. Nah, nanti tergantung unsur paduan yang dipakai. Gitu. Apa yang terjadi oleh unsur paduan itu nanti dia membentuk larutan padat atau senyawa antar logam, mempengaruhi transformation temperature, mempengaruhi kelarutan karbon dalam austenit. Jadi kalau Anda lihat di diagram fasa, itu kelarutan karbon dalam austenit itu kan maksimumnya 2,12. Nah, dengan menambah unsur paduan, itu bisa saya perkecil gitu. Ya, atau saya perbesar gitu. Gitu. Demikian juga kelarutan karbon dalam ferrit, itu kan 0,025. Kalau pada baja karbon biasa. Nah, itu nanti bisa saya naikkan, bisa juga saya turunkan. Gitu. Ya. Nah, ini saya tunjukkan gambarnya seperti ini ya. Jadi sumbu tegak itu eutectoid temperature. Ya. Jadi unsur paduan itu ada yang menurunkan eutectoid temperature gitu, seperti nikel dan mangan. Nah, itu tadi yang saya katakan 727 bisa diturunkan menjadi 700 atau 650 gitu. Dengan penambahan nikel dan
mangan. Bisa juga saya naikkan gitu, dengan penambahan kromium, tungsten, silikon, molybdenum atau titanium. Ya. Kemudian eutectoid composition. Kan komposisi eutectoid itu kan ada di 0,76 ya. Nah, itu bisa saya geser gitu. Bisa saya geser dengan penambahan unsur paduan ini gitu ya. Tapi umumnya kalau Anda lihat di sini, penambahan unsur paduan itu akan menurunkan komposisi eutectoid gitu. Jadi titik eutectoidnya bergeser ke kiri gitu. Ya. Dengan penambahan unsur paduan ini. Nah, ini apa namanya pengaruh penambahan unsur paduan ya terhadap temperatur transformasi gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini suhu datarnya persen karbon, kemudian ini persentase penambahan mangan gitu. Ya. Jadi Anda lihat di sini ini titik eutectoidnya ini bisa berpindah-pindah dengan penambahan mangan gitu. Ya. Kemudian ini ya, di sini penambahan kromium gitu. Jadi kromium itu kalau Anda tambahkan ke dalam baja, dia akan memperkecil daerah austenit gitu. Ya. Dia memperkecil daerah austenit gitu. Nah, ini seringkali juga kita sebut kromium itu adalah penyetabil austenit gitu. Penyetabil ferit gitu. Jadi dia akan mengkonsumsi daerah austenit gitu, memperbesar wilayah ferit. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai penyetabil ferit. Gitu. Kalau mangan dan nikel itu penyetabil austenit. Dia kecenderungannya memperbesar daerah austenit. Ini bisa Anda lihat dari gambarnya ya. Gitu. Ini juga molybdenum, itu dia mempersempit daerah austenit. 7% molybdenum, nah ini secuil gini austenit yang tersisa gitu. Sedangkan ini garis putus-putus itu adalah baja karbon biasa gitu. Ya, gitu. Kemudian ada yang namanya hardenability ya. Jadi hardenability ini mempelajari bagaimana pengaruh unsur paduan, laju pendinginan terhadap kekerasan atau kekuatan. Gitu. Jadi hardenability itu adalah kemampuan suatu material untuk dikeraskan, ya, yang bergantung kepada unsur paduan, laju pendinginan, dan nanti ada lagi posisi. Ya, laju pendinginan itu posisi. Nah, untuk memprediksi pengaruh unsur paduan ini terhadap sifat mekanik, maka ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, dengan melakukan percobaan yang disebut uji Gemini test. Yang kedua, dengan perhitungan. Jadi bisa dengan perhitungan, bisa dengan percobaan. Nah, kalau di pabrik yang nggak punya alat uji Gemini, ya dia bisa ngitung gitu. Ya. Nah, ini uji Gemini itu seperti ini kira-kira. Ya. Jadi Anda nanti ada praktikumnya. Ini ada spesimen ini ukurannya standar ini ya. Tingginya 4 in, 10 cm, diameternya 1 in. Nah, ini spesimen ini kita panasin dulu. Kita panaskan sampai temperatur austenit, ya. Kemudian dikeluarin. Dari tungku, taruh di tempat ini, tempat pengujiannya, kemudian disemprot, gitu, dengan air. Gitu. Nah, di sini
laju pendinginannya itu bervariasi sepanjang batang ini gitu ya. Yang paling duluan mendingin adalah yang terkontak langsung dengan air semprotannya, kemudian semakin ke atas laju pendinginannya semakin turun gitu ya. Nah, nanti setelah selesai, setelah dingin itu diuji kekerasannya gitu sepanjang batang ini gitu. Kekerasan sepanjang batang ini diuji sehingga nanti didapat kurva gitu. Kurva kekerasan dengan jarak. Berapa jarak dari ujung ini gitu. Nah, itu yang disebut sebagai kurva hardenability gitu. Saya tunjuk. Nah, seperti ini ya. Ini jarak, ini kekerasan. Itu cara melalui percobaan ya. Nah, kalau melalui perhitungan itu juga bisa gitu. Jadi saya minta ini Anda pelajari sendiri ya. Coba Anda cari di ASTM A255. Itu prosedurnya cukup rinci menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat kurva hardenability itu. Jadi ada perhitungannya gitu. Nah, ini apa namanya, tugas Anda belajar mandiri ya. Ya, ini contohnya ya. Ini contoh kurva hardenability dari uji Gemini tadi ya. Anda lihat di bagian ujung yang paling duluan mendingin itu kekerasannya tinggi gitu. Ya. Makin lama makin turun. Nah, ini yang disebut kurva hardenability ya. Hasil perhitungan untuk berbagai material. Oke. Nah, di sini juga ada cara menggunakan gitu. Bagaimana menggunakan data itu untuk menghasilkan distribusi kekerasan. Ya. Ini bisa Anda lihat di buku Kalister ada. Nah, ini contohnya ya. Jadi hardenability itu ada dua kurva ya, hardenability band namanya. Ini kondisi minimum ya, kandungan minimum. Ini kandungan unsur paduannya maksimum gitu. Jadi dia bergerak antara dua ini. Saya kira cukup ya untuk ini. Perlakuan panas, selanjutnya bisa Anda baca sendiri itu. Straightforward. Ya. Ada pertanyaan silakan. Kita punya waktu 12 menit lagi. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi yang alloy steel itu dapat mempengaruhi sifat dari pencampuran persen karbon yang dapat mengurangi itu. Kenapa nggak persen karbon aja dikurangin, Pak? Kenapa malah ditambahin alloy? Oh, masalahnya kan kalau kadar karbonnya Anda kurangin, kekuatannya turun. Kita inginnya kekuatan tinggi, tapi keuletannya juga ada gitu. Salah satu caranya alloying elemen itu. Ya. Jadi alloying elemen itu adalah yang kita gunakan untuk memodifikasi sifat dari baja karbon biasa gitu, plain carbon steel itu. Jadi istilahnya kalau karbonnya Anda tinggikan, keuletannya turun. Kalau karbonnya terlalu rendah, kekuatannya turun gitu. Nah, bisa nggak saya dapatkan level kekuatannya cukup tinggi, tetapi keuletannya juga ada gitu. Nah, itu nggak bisa kalau hanya mengandalkan karbon. Harus dengan alloying elemen gitu.
Itu seperti ya kita buat apa namanya, buat teh manis atau teh susu gitu. Kita ingin level tertentu, tingkat kemanisannya gitu. Ya Anda atur gitu. Lalu manis, tapi gulanya nggak boleh dikurangin gitu. Ya Anda nanti ngatur kopinya kayak ditambah gitu ya, supaya mengurangi efek manisnya itu. Jadi itulah apa namanya, seninya di material itu dalam mengapa namanya, melakukan engineering properties, gitu. Mengengineer apa, rekayasa propertinya gitu. Bisa dilakukan dengan alloy atau alloy plus heat treatment. Tapi biasanya selalu gabungan itu. Alloying aja nggak cukup, tapi harus ada proses perlakuan panas. Yaitu tadi quenching dan tempering itu. Oke, masih ada lagi? Sukri? Halo Sukri? Iya Pak, belum ada Pak. Fajri? Muhammad Fajri? Ada Pak Hadir. Ada Bina Ladiva Taris? Hadir, Pak. Ahmadus Sayeda? Hadir, Pak. Oke. Andika Adi? Hadir. Oke ya, jadi bahan UTS-nya cukup banyak, jadi saya minta Anda mempersiapkan diri dengan baik. Kemarin itu ujian termonya mengecewakan gitu. Kok pada nggak bisa gitu. Ada yang mau curhat nggak? Kenapa nggak bisanya? Atau Anda korban dari pedomannya ujian sebelumnya? Jangan ya, kalau dengan saya jangan mengandalkan ujian sebelumnya ya. Saya berusaha supaya ujiannya beda-beda. Yang saya inginkan itu Anda mengetahui konsepnya. Padahal itu ujian SC dan NC-nya itu mudah gitu, kemarin itu. Asal Anda tahu konsepnya gitu. Fadila Layalia Zahlevi? Ada, Pak. Lu bisa ujian kemarin? Termo? Lumayan, Pak. Enggak, ya gitu deh. Lumayan bisa, lumayan nggak bisa. Ya, gitu deh, Pak. Nggak ada pertanyaan lagi? Ya, mau nanya, Pak. Boleh. Hamzah? Melvin, lu kan biasanya hobi nanya. Iya, ini mau nanya, Pak. Enggak, suaranya kok kecil? Oh, sebentar, Pak. Mendingan nggak? Nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu cara ngatur wicket. Tapi saya mau nanya, Pak. Kalau misalnya di metal alloy ini ada nggak yang alloy tanpa karbon sama sekali, Pak? Jadi besi dicampur unsur lain tapi nggak ada karbonnya. Nggak ada. Oh, pasti ada Nggak karbon ya, Pak? Pasti ada. Jadi kan main alloying elemennya kan karbon. Nah, yang lain itu ya tadi itu intensify, neutralize, atau diminish. Gitu. Ya, alloying elemen itu fungsinya kan 3 tadi. Jadi referensi kita ya karbon itu. Oke. Sama kalau untuk teknis ujian minggu depan itu bakal dikasih tahu kapan, Pak? Kurang lebih. Kemungkinan itu campuran antara MC dengan SC juga. Oh, oke.
Tapi SC-nya lebih banyak ya. MC-nya lebih banyak. Mungkin 60 soal mungkin MC-nya. 60 soal, SC-nya mungkin 3 atau 4 soal. Jadi Anda jangan lagi belajar dari ujian sebelumnya gitu loh ya. Baca dari catatan. Oh, oke. Kasih banyak, Pak. Lu bisa ujian termo kemarin, Malpit? Saya mengerjakan sebisanya, Pak. Kira-kira gimana hasilnya? Ya, kurang tahu, Pak. Susah nggak menurut kamu soalnya? Susahnya karena kita nggak bisa melihat soal lainnya, Pak. Jadi harus bisa ngerjain di saat itu juga. Kalau Di situ. iya, jadi nggak bisa milih soal yang lainnya. Itu sih, Pak. Ya. Kasih, Pak. Yo. Ada lagi? Mau nanya, mau curhat? Pak, Mbak. Ya, Hamzah. Ya Pak. Buat materinya ini bakal diupload juga nggak kayak materi sebelumnya Pak? Soalnya terakhir ini pertemuan 4 materinya diupload. Terakhir itu diagram fasa ya? Betul Pak. Ya nanti kan 2 bab ini nanti saya upload. Kan diagram fasa itu berapa kali kuliah itu. Jadi ini saya upload nanti. Ada 2 bab ya. Oke baik Pak. Terima kasih Pak. Lu bisa ujian termo kemarin, Hamzah? Sebisanya Pak. Ada yang nggak bisa, ada yang bisa juga. Nah, saya ngelihat sekilas kemarin kok menyedihkan, terutama yang kuisisnya gitu. Ya. Merah semua gitu. Merah kan salah ya. Cuma 1 orang, 1 atau 3 orang gitu. Yang itu poinnya 600-an gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Christina Kylie ada? Ada Pak. Christina, lo ada pertanyaan nggak? Sejauh ini belum sih Pak. Ujian termo bisa nggak kemarin? Saya ngerjain sebisanya Pak. Sebisanya. Iya Pak. Tapi beres semuanya. Ada yang enggak sih Pak. Siapa lagi nih? Mahesa Kanigara MKK. Ada Pak, hadir. Ada pertanyaan nggak lo? Belum ada Pak. Oke, kalau nggak ada nanti saya upload ya soal ininya, bahan kuliahnya. Terus ketemu lagi tanggal 10 ya. Tanggal 10 untuk ujian gitu. Baik, terima kasih.